Ya, wa yaqulullahu ghafurur rahim. Dan setan selalu ngebisikin nih di dalam kupingnya dia. Udah, Allah Maha Ghafur. Udah, Allah Maha Pengampun. Udah, Allah Rahim, Allah Maha Penyayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmat karunia Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita senantiasa bisa mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah berikannya taufiknya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, dan senantiasa kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang setia channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas seberapa besar setan itu punya hubungan yang kuat ya, ketika orang itu mencari barang yang haram. Jadi seberapa besar setan ngebantu dia, sampai seberapa jauh setan ngebantu dia ketika orang itu lagi nyari harta yang haram. Yang pertama, kita ambil kutipan dari kitab Wasiyatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di sini dikatakan, ya Ali, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Ya Ali, wahai Ali, idza ghadaballah, apabila Allah itu kalau udah marah, Allah kalau udah murka, Allah kalau udah marah ala ahadin sama seseorang, ya, atas seseorang, razaqahu malan haraman, niscaya dia bakal dikasih rizki dari harta yang haram. Jadi Allah kalau udah murka, harta yang haram itu berebut masuk ke rumah kita. Ya, jadi jangan heran ketika semakin orang itu jauh sama Allah, ternyata hartanya makin banyak, tapi nggak tahu statusnya harta yang mana. Harta yang haram, harta yang bukan milik dia, harta yang habis dia ngezolimin orang lain, harta yang habis dia nyurangin orang lain, harta yang dia rampas haknya bukan haknya, harta yang dia rampas hak rakyatnya, harta yang dia rampas sudah pokoknya udah bukan tangan bersih lagi yang melakukan itu. Ketika itu udah terjadi, pasti awalnya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, murka Allah ini Allah letakkan di dalam maksiat. Ya, maksiat yang mana yang ada murka Allah? Di setiap maksiat semua di balik itu ada murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dikhawatirkan oleh kita. Maka senantiasa kita sebagai seorang mukmin yang mu'taqid, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin jauhilah segala sesuatu yang dapat menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ketika Allah murka sama kita, yang pertama, Allah bakal memberikan kepada kita rizki yang haram. Ya, kadang-kadang kalau lagi dikasih rizki yang haram nih, orang udah girang aja. Kata dia, alhamdulillah banyak banget rezekinya walaupun dari jalan yang salah. Ya udah disenang, dia udah girang. Fa ijastadda ghadbuhu alaihi wakala bihi syaitana. Fa ijastadda, maka apabila kalau udah tersangat ghadabah, marahnya Allah alaihi atas orang itu, wakala bihi syaitan, maka Allah memerintahkan setan nih, ya, Allah kasih mandatnya setan buat nguasain orang itu. Jadi kalau Allah murka,
Allah bakal kasih dia rezeki yang haram, yang banyak dikasih. Kalau Allah udah sangat marah sama dia, ya Allah perintah setan untuk menjadi wakilnya dia. Ya, jadi artinya pengaruh dia semuanya udah diwakilin sama setan semua. Udah setan bawa pengaruh dia dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Makanya orang lihat ya, kalau dia udah makan barang haram kebanyakan, kerjaannya udah gak ada yang benar sama sekali. Ibadahnya udah susah diperhitungkan. Kecil dia punya ibadahnya. Dan bahkan lama-lama dia bisa ninggalin ibadah dia dan dia ringan. Terasa kagak ada apa-apa. Padahal dia udah ninggalin sesuatu yang besar. Sesuatu yang menimbulkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yubarikalahu fihi. Ya, setan bakal ngasih keberkahan sama dia. Bukan Allah lagi yang ngasih keberkahan. Habis tuh setan dijadiin wakil dia nih kerjaannya semua. Setan yang setir. Yang kedua, wakalah. Ya, setan itu bakal yubarik, ngasih keberkahan sama dia. Oh, dikasih sama setan. Makin setan ngasih keberkahan, makin lama makin jauh. Wa yushibuhu wa yushghiluhu bidunya aniddin. Lama-lama ya, setan jadi sahabatnya dia. Lama-lama yushghiluhu. Setan bikin dia sibuk dengan urusan dunianya dan bikin dia jauh dari agamanya. Karena dia udah diwakilin sama setan, kerjaan apa aja, udah terserah setan ya. Dan setan, tenang aneh tambahin. Yang penting jangan ibadah. Ya tenang, aneh bantu udah. Tapi jangan ibadah. Yushibuhu, dia ngintilin kemana aja ngikutin kita, ditemenin, tidur ditemenin, ya semua ditemenin, makan ditemenin, semua ditemenin, udah semua ditemenin. Dan yusghiluhu bidunya, biddin, dijauhin dari dunianya, dia jauhin agamanya dari dunianya. Jadi sibuk dengan urusan yang model begitu sampai urusan agamanya udah sama kagak kepegang sama sekali. Yang ketiga, wa yusahhilu lahu umur dunyahu, dan setan selalu mempermudah urusan dunianya. Dikasih gampang mulu sama setan. Orang kudu berkali-kali ngerjain yang ini, kalau ente nggak perlu. Sekali ente ngerjain pasti jadi. Sekali ente usaha pasti sukses. Sekali ente berbuat pasti jadi. Jadi buat dia yusahala, setan mempermudah segala sesuatunya buat orang yang udah begitu. Nah kata setan, tenang. Aneh tim sukses ente, tenang, aneh bakal bantu ente. Jadi yang kudunya orang harus berproses lama-lama, orang yang begini nggak butuh proses yang lama-lama, cepet dia. Ya, wa yaqulullahu ghafurur rahim, dan setan selalu ngebisikin nih di dalam kupingnya dia. Udah, Allah Maha Ghafur, udah Allah Maha Pengampun, udah Allah Rahim, Allah Maha Penyayang, udah tenang aja. Ente bakal diselamatin, udah tenang aja, dosa ente bakal dihapusin. Tuh selalu tuh dalam bisikannya. Yang semakin menjadi-jadi, dia akhirnya gemar numpukin dosanya, makin lama makin banyak. Kenapa? Karena setan selalu ngebisikin di kupingnya, udah Allah Maha Ghafur, udah Allah Maha Rahim, udah tenang aja ente, nggak usah mikirin. Tuh selalu tuh. Nah di sini dikatakan, ya aliyu masafaru ahada talibanul haram masyian illa kana syaitanu qarinahu. Ya Ali, jikalau ada satu orang yang nyari rizki yang haram di dalam satu perjalanan, ya, masyian dia jalan kaki, illa kana syaitan qarinahu, melainkan syaitan jadi korin dia, nemenin. Kalau ente harus jalan kaki nyari harta yang haram, ya tuh setan nemenin jadi korin ente jalan kemana-mana, sama jalan bareng sama ente. Yang kedua, wala rokiban illa kada rodifahu, kalau andai kata ente berkendaraan, dia yang boncengin. Ya, kata setan sini aneh boncengin dia, aneh yang nganterin semuanya. Jadi kalau ente nyari barang yang haram jalan kaki, dia siap ngikut bareng. Kalau ente naik berkendaraan, dia siap boncengin ente kemana-mana. Masya Allah. Ini setan udah bener-bener luar biasa, udah ngikut terus kemana-mana. Masya Allah. Wala jama'a hadun malan haraman illa akalahu syaitan, dan tidaklah bergabung seseorang dengan harta yang haram illa akalahu syaiton, melainkan syaitan juga ikut makan barang yang haram itu. Jadi ini barang haram dahsyatnya luar biasa. Satu, setan udah jadi wakil kita. Kedua, setan udah ikut memberkahi, ngasih keberkahan sama kita tentang dunianya. Ketiga, bikin sukses kita selalu sampai kita lupa kalau urusan dunia yang bikin sukses adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dibikin jauh, dibikin sibuk sampai lupa ibadah. Yang keempat, setan selalu ngebisikin, Allah Maha Penyayang,
Allah Maha Pengampun. Udah tenang aja, ente pasti diampunin. Yang kelima, yang paling kerugian kita nyari harta yang haram, jalan kaki dia ngikut. Ya, kita nyari harta yang haram, naik mobil, dia yang boncengin semua. Dan tidaklah yang paling terpenting, berkumpulnya satu harta yang haram, disitulah ente makan bareng berdua sama dia. Jadi orang yang menikmati harta yang haram adalah orang yang menikmati harta bersama setan, dua-duaan untuk menikmati barang yang haram itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan senantiasa Allah melindungi kita, Allah membersihkan kita, Allah menjauhkan kita dari harta-harta yang haram. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kita harta yang halal, yang barokah, yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencarinya. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah kuatkan iman dan Islam kita, senantiasa taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.